Pernah nggak sih kalian ngerasa susah banget menghilangkan kebiasaan buruk, tapi gampang banget lupa sama kebiasaan baik? Well, buku ini bahas kenapa sebabnya dan bagaimana cara kita berubah ke arah yang lebih baik. Halo guys, gue Shibro Malisi. Di channel ini gue akan membahas tentang teori-teori dan materi-materi self-improvement yang akan mendukung produktivitas kalian sehari-hari. So, buat kalian yang merasa materi-materi kayak gini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, dan tonton video ini sampai selesai supaya gue selalu bersemangat bikin video-video bermanfaat untuk kalian semua. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa perubahan itu harus selalu dengan effort yang besar dan usaha yang terlihat dan harus langsung jadi. Padahal perubahan itu harusnya dilakukan dengan perlahan-lahan dan usaha sekecil-kecilnya sehingga kita bisa konsisten melakukannya terus-menerus sampai kita benar-benar berubah ke arah yang lebih baik. Atomic Habits mengatakan bahwa kita hanya perlu usaha 1% setiap harinya supaya kita bisa konsisten melakukan perubahan tersebut. 1% ini dianggap sebagai compound interest. Kalau kalian pernah main reksadana, kalian menginvestasikan sejumlah uang yang pada akhirnya nanti di akhir tahun kalian akan mendapatkan imbal hasil. Misalnya 3% dari uang yang kalian investasikan. Jika kalian tidak mengambil uang investasi kalian, maka kalian akan mendapatkan di akhir tahun depan 3% lagi dari uang investasi awal kalian plus 3% di tahun pertama. Sama halnya dengan 1% di Atomic Habits. Jika kita melakukannya terus-menerus setiap hari, maka James Clear menghitung bahwa di akhir tahun nanti, kita akan 37 kali lebih baik dibandingkan kita yang di awal tahun. Atomic Habits juga menganalogikan 1% ini seperti perubahan pesawat yang sedang terbang. Jika pesawat yang terbang itu merubah saja arahnya 1 derajat, maka pada akhirnya dia akan merubah tempat pendaratannya di ujung nanti. Tapi sebagaimana sifat dasar alamiah manusia yang menuntut perubahan dengan hasil yang terlihat, kadang 1% tersebut menjadi tidak memuaskan bagi kita karena hasilnya tidak langsung terlihat pada saat itu juga. Padahal James Clear menggambarkan dalam sebuah kurva, peningkatan tersebut tidak berjalan linear terus-menerus. Kadang-kadang dalam perubahan perilaku dan perubahan kebiasaan, kita menemukan hambatan-hambatan yang mana hasilnya menjadi sangat stagnan. Tapi ketika kita melakukannya secara terus-menerus dan sampai pada satu titik yang disebut dengan plateau potensial laten atau dataran potensi laten, hasilnya akan langsung meloncat karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan tersebut sudah kita hafal di luar kepala sehingga kita hanya tinggal memetik hasilnya saja. Atomic Habits juga mengatakan dalam perubahan kebiasaan seharusnya kita tidak berfokus kepada sasarannya tapi berfokus pada prosesnya. Kenapa? Pertama, pemenang dan pecundang mempunyai sasaran yang sama, tetapi hanya pemenang yang bisa sampai pada sasarannya karena prosesnya yang berbeda daripada pecundang. Yang kedua, sasaran hanya pencapaian sesaat. Ketika kita mencapai satu sasaran, belum tentu kita akan mencapai sasaran berikutnya, karena kita hanya fokus ke sasarannya bukan kepada prosesnya. Yang ketiga, sasaran biasanya membatasi kebahagiaan kita. Karena kita berfokus kepada sasaran, kita menjadi mengurangi hal-hal yang harusnya kita bisa nikmati. Misalnya, contoh ketika kita mempunyai sasaran turun berat badan 5-10 kilo. Biasanya kita akan berhenti makan yang enak-enak sehingga kita akan merasa kurang bahagia karena itu. Yang keempat, fokus kepada sasaran tidak bersesuaian dengan proses jangka panjang. Seperti poin yang kedua tadi, ketika kita mencapai satu hasil, belum tentu kita akan mencapai hasil-hasil berikutnya. Karena kita tidak fokus pada prosesnya. Bisa jadi proses yang sekarang akan berbeda dengan proses yang nanti. Sebagai ganti dari melupakan sasaran, Atomic Habits menyarankan kita untuk melakukan perubahan identitas kepada citra diri yang kita inginkan. Sebagai contoh, misalnya kita ingin melakukan penurunan berat badan, maka kita harus merubah citra diri kita sebagai orang yang sehat dan atletis. Ketika kita melakukan perilaku seperti orang yang kita inginkan, maka perlahan-lahan kita akan berubah menjadi orang tersebut kan?
Ketika kita melakukan perilaku seperti citra diri yang kita inginkan secara berulang-ulang, maka pada akhirnya perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan yang secara otomatis kita lakukan karena sudah ada dalam alam bawah sadar kita. Pada akhirnya, identitas membentuk kebiasaan dan kebiasaan membentuk identitas. Atomic Habits juga memberikan 4 kaidah utama bagaimana kita bisa mempertahankan kebiasaan yang akan kita lakukan tersebut. Yang pertama, menjadikannya terlihat. Yang kedua, menjadikannya menarik. Yang ketiga, menjadikannya mudah. Dan yang keempat, menjadikannya memuaskan. Yang pertama, menjadikannya terlihat. Ketika kita ingin melakukan kebiasaan tertentu, maka kita harus menyebutnya, yang disebut dengan pointing and calling. Dengan menyebutnya, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, lakukanlah niat implementasi. Tentukan waktu kapan kebiasaan itu akan dilakukan. Misalnya, saya akan mencuci piring nanti sore. Dengan kita menentukan waktunya, maka kita akan menuju ke waktu tersebut untuk melakukannya. Kebanyakan orang selalu menunggu waktu yang tepat yang tidak pernah datang karena mereka tidak menentukannya. Kemudian jika kalian merasa membentuk kebiasaan itu sulit, kalian bisa melakukan habit stacking, yaitu menumpuk kebiasaan. Yaitu dengan cara melakukan kebiasaan yang baru setelah kebiasaan yang lama. Misalnya, saya ingin membaca buku setelah saya membuat kopi. Kemudian jadilah perancang lingkungan kita sendiri. Jika kita ingin melakukan kebiasaan baru, maka kita harus sering melihat hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan baru kita tersebut. Misalnya kita ingin memulai kebiasaan membaca, maka kita harus menaruh banyak buku di berbagai tempat sehingga kita bisa membaca di mana saja. Atau jika kita ingin memulai kebiasaan minum yang cukup, maka kita harus menyimpan botol yang berisi dengan air yang cukup di tempat-tempat yang sering kita lewati. Kaidah perubahan perilaku yang kedua dari Atomic Habits adalah menjadikannya menarik agar kita bisa konsisten melakukan kebiasaan tersebut, yaitu dengan cara habit stacking di level yang selanjutnya. Yang pertama adalah dengan rumus, setelah saya melakukan kebiasaan yang lama, saya akan melakukan kebiasaan yang baru. Setelah itu, saya akan melakukan kebiasaan yang saya inginkan. Kemudian, untuk menjadikannya menarik, kita harus merubah mindset. Dari yang tadinya beban menjadi kesempatan. Sehingga, yang tadinya saya harus melakukan kebiasaan baru, maka berubah menjadi saya berkesempatan melakukan kebiasaan yang baru. Kaidah perubahan perilaku yang ketiga dari Atomic Habits adalah menjadikannya mudah. Untuk menjadikannya mudah, kita harus mempersiapkan lingkungan kita seperti di poin yang pertama tadi, menjadikannya terlihat. Kita mempersiapkan lingkungan dengan cara menaruh barang-barang yang berkaitan dengan kebiasaan baru tersebut sehingga kita bisa melakukannya secara mudah tanpa hambatan apapun. Kemudian berkaitan dengan psikologi manusia, kita seringkali lebih mudah melanjutkan kegiatan yang sudah kita lakukan ketimbang kita melakukan kegiatan yang baru. Sehingga untuk memancing kita melakukan kebiasaan tersebut, kita harus memulainya dengan hal yang sesimpel mungkin. Misalnya, kita akan melakukan kebiasaan melipat baju setelah mencuci. Maka buatlah simple menjadi seperti saya akan melipat satu baju. Dengan kita melakukan kegiatan yang simple, maka itu akan memancing kita untuk melakukan hal tersebut sampai selesai. Yang keempat adalah menjadikannya memuaskan. Seringkali dalam membentuk kebiasaan baru, kita merasa bosan dan putus asa karena rewardnya tidak kita langsung rasakan saat itu juga kan? Maka dari itu kita bisa membuat reward-reward kecil setelah kita melakukan kebiasaan setiap harinya. Misalnya, kita akan membiasakan diri kita membaca buku. Tentu saja hasilnya tidak akan langsung terlihat setelah kita membaca buku sehari kan? Maka dari itu ketika kita membaca buku, kita bisa memberikan reward-reward kecil setiap harinya supaya kita terus semangat. Misalnya, setelah saya membaca buku, maka saya akan meminum minuman yang saya suka. Atau ketika saya setelah membaca buku, maka saya akan menonton YouTube. Dengan begitu, kita akan mendapatkan reward setiap harinya dan kita akan semangat terus melakukannya setiap hari. Kemudian dari menjadikannya memuaskan, kita bisa memantau kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari. Mungkin dengan cara menyilang tanggal-tanggal di kalender.
Dengan kita melihat silangan-silangan di kalender itu, membuat kita puas bahwa kita sudah melakukannya setiap hari dan akan melakukannya di hari yang selanjutnya. Yang terakhir dari Atomic Habits adalah kita tidak boleh terlalu berpuas diri ketika kita sudah mencapai rutinitas yang kita inginkan, karena hal tersebut dapat menutup pintu peningkatan ke kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Disinilah aturan Goldilocks berperan. Kita bisa meningkatkan kebiasaan-kebiasaan kita dengan cara menambah kesulitan-kesulitannya tidak lebih dari 4% dari kebiasaan yang telah kita lakukan sekarang. Sehingga dengan begitu kita bisa berprogres dan meningkatkan kebiasaan kita menjadi lebih baik lagi. Begitulah inti-inti yang bisa gue ambil dari buku Atomic Habits ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Gue tunggu peningkatan produktivitas kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue supaya gue selalu semangat bikin konten-konten bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.